Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai perkembangan teori-teori di ekonomi syariah. Dan kita paham bahwa salah satu kajian yang trending hari ini baik di perguruan tinggi keislaman maupun beberapa fakultas ekonomi di perguruan tinggi umum adalah kajian mengenai ekonomi syariah. Dan kita juga bisa melihat perkembangan program studi yang terkait pada rumpun ilmu ini. Kita mengenal ada hukum ekonomi syariah, itu yang berfokus pada pemahaman dan penggalian legal jurisprudensi mengenai hukum ekonomi syariah yang dulu kita kenal dengan muamalah. Ada juga prodi perbankan syariah, ini lebih pada sisi teoretik maupun praktik mengenai bagaimanakah transaksi keuangan yang ada di perbankan, juga di lembaga keuangan syariah. Dan tak kalah pentingnya juga ada prodi yang hari ini cukup tren dan digandrungi oleh mahasiswa, yaitu akuntansi syariah. Jadi bagaimanakah akuntansi ini digunakan dalam bingkai implementasi fikih muamalah, bingkai implementasi transaksi-transaksi yang itu sangat berhubungan sekali dengan perhitungan-perhitungan aktiva, pasifa, terkait dengan mal, terkait dengan amwal, terkait dengan capital, juga yang lain-lain. Dan yang tak kalah penting lagi sebenarnya kalau kita lihat pada sisi leksikologi ekonomi syariah, berarti di situ muncul dua hal besar di dimensi keilmuan. Yang pertama, dimensi ilmu ekonomi yang sampai hari ini mapan, terutama di dunia barat. Kita mengenal di situ ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Juga disitulah munculnya berbagai derivasi-derivasi, turunan-turunan teori yang berhubungan dengan bagaimana manajemen risiko, bagaimana pelaku ekonomi, bagaimana kebijakan ekonomi, juga bagaimanakah transaksi-transaksi yang lebih sifatnya praktis di dunia ekonomi. Yang kedua, sisi syariah. Nah, syariah ini kan sangat sekali berhubungan dengan ajaran Islam. Dan ajaran Islam ini di dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber ajaran maupun nilai ekonomi yang ada di dalam dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dan ini menjadi sebuah hal yang wajib diketahui oleh para pemerhati ekonomi syariah maupun mahasiswa atau orang-orang yang bergelut di dunia praktis ekonomi syariah, harus memahami bingkai-bingkai nilai yang ada pada ekonomi syariah ini, yang tentunya semua hal itu memang tidak bisa dipisahkan dari sisi bagaimanakah Al-Quran mengisyaratkan tentang ekonomi syariah, Al-Quran mengisyaratkan tentang etika pelaku ekonomi syariah, dan begitu juga hadis. Nah, hadis ini juga penting karena memang secara tematik banyak sekali hadis-hadis yang itu bisa dijadikan landasan atau rujukan di dalam memahami epistemologi ekonomi syariah yang ada dalam dunia pemikiran keislaman. Nah, hadirin sekalian, terkait hal ini ada kitab yang baru yang cukup kontemporer ini dikarang oleh dua orang doktor di Saudi Arabia kalau tidak salah. Nah, ini bersifat mausu'ah gitu, bersifat ensiklopedik terhadap kajian-kajian hadis yang ada dalam ekonomi syariah. Mari kita lihat seperti apa isinya. Nah, seperti ini kira-kira kitabnya. Ini judulnya adalah Mausu'atu Ahaditsi Ahkamil Muamalatil Maliyah. Ini ensiklopedi hadis-hadis terkait dengan hukum muamalah al-maliyah yang berhubungan dengan harta, yang berhubungan dengan modal, yang berhubungan dengan transaksi. Dan ini ada sisi karakteristik yang bagus di kitab ini karena ada sisi tasnifiyatin manhajiyatin fiqhiyatin
li ahadisil muamalati min kutubis sunnah. Jadi kitab ini mengumpulkan ensiklopedik penyusunan-penyusunan metodologis manhajiyah, juga bersifat fikih. Jadi corak kitab ini bagaimanakah si penyusunnya, yaitu Dr. Hammam Abdul Rahim Sa'id dengan Dr. Muhammad Ham Abdul Rahim, itu sangat teliti sekali di dalam meruntut maupun mengkaji tema per tema berdasarkan runtutan hadis, berdasarkan kaitan antara tema dengan hadis yang dicari, dan itu sangat juga memperhatikan para kaul-kaul ulama, terutama pada syarah-syarah hadis, dan itu menyangkut khusus pada di ahadisil muamalah, pada hadis-hadis muamalah min kutubis sunnah. Jadi kalau kita lihat artikel min kutubis sunnah, berarti sungguh banyak referensi yang mereka berdua gunakan. Tidak hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nisa'i, juga Musnad Ahmad bin Hambal, dan nanti kita akan melihat juga beliau mengutip di Al-Mustadraknya Lil Hakim An-Nisaburi, juga kitab-kitab yang lain. Dan ini cukup penting kitab ini dikaji seiring dengan perkembangan teori ekonomi syariah, yang itu tidak bisa terlepas dari kajian-kajian yang sifatnya kewahyuan, yang sifatnya berasal dari sumber ajaran langsung, sehingga nilai-nilainya itu sangat kentara sekali apa yang tertera di dalam pemikiran-pemikiran ulama, terutama berdasarkan rujukan hadis-hadis yang kita pahami. Ini cukup banyak, kitabnya itu kira-kira 1000 halaman lebih, dan ini cukup komprehensif sebenarnya dibanding dengan kitab-kitab yang belakangan, kitab yang sebelumnya. Sehingga ini sifat-sifat tematik yang dibahas itu sangat sekali menyajikan distingsi yang cukup kuat antara tema-tema yang ada pada kitab-kitab sebelumnya maupun tema-tema itu juga disajikan dengan syarah-syarah hadis yang dihubungkan dengan bagaimanakah sih kenyataan yang hari ini al-waqi'iyah di dalam transaksi-transaksi ekonomi yang ada yang beredar. Kita akan lihat hadirin sekalian, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan dalam kitab ini, terutama nanti bagaimanakah metodologi yang digunakan oleh penulis kitab ini, sehingga mereka bisa menyusun kitab ini secara runtut, sistematis, juga hal-hal yang sifatnya penting dikaji berdasarkan tema-tema pokok yang ada hadis di muamalah ini. Dan itu tidak terlepas dari beberapa instrumen-instrumen ilmu yang ada, dan tentu ini juga tidak bisa dilepaskan dari pemikiran mereka terhadap eh, bagaimanakah ulama-ulama sebelumnya membahas tentang hadis ekonomi. Kita lihat misalkan ini di halaman 8, wa in kunna lanunkiru fadla katsir ulama sabiqin wa mu'asirina fi khidmatil muamalatil maliyati minan nahiyatil hadisiyah. Jadi walaupun kami katanya tidak bisa memungkiri keutamaan kebanyakan ulama-ulama yang sudah dulu di dalam menjelaskan mengenai muamalah dari sisi pemikiran modern. Juga beberapa kitab-kitab yang ditulisnya, nah itu juga sungguh banyak. Misalkan saja wiyallati tusamma bi kutubi ahadisil ahkam ka ummatil ahkam lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita juga mengenal di zaman lalu ada Imam Al-Maqdisi yang menulis tentang Umdatul Ahkam, juga ada Wabulughil Maram, ini sangat terkenal sekali kitabnya di kita, karangan lil Imam Ibnu Hajar Asqalani. Juga ada kata al-ilmah wal imam bil imam bin daqiqin al-aid. Juga kita mengenal sisi karya dari Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Itu ada al-ilmam, ada al-imam, juga ada kitab al-muntaqa, Fathul Ghafar, juga I'lanus Sunan yang lain-lain. Sehingga ini kajiannya tidak hanya berdasarkan pada teori modern, tetapi kedua penulis ini juga mengangkat sisi penting di dalam memberikan
sebuah sistematisasi di dalam merumuskan kajian-kajian tentang hukum ekonomi syariah, terutama berdasarkan hadis. Ada ilustrasi yang cukup bagus di sini. Bagaimanakah dasar penyusunan kitab ini? Kaifa naqra'u ahaditsal muamalati? Bagaimanakah kita membaca hadis-hadis muamalah? Jadi ini yang mendasari para penulis ini, kenapa sih epistemologi hadis muamalah ini penting dikaji? Maka beliau menyatakan tukhadu ahaditsul muamalati ala annaha bayanun ilahiyun ala lisani Rasulullah SAW fi ma'rifatil halali wal harami. Jadi hadis-hadis muamalah ini diambil juga dijadikan sebuah bahan kajian yang penting karena hadis itu adalah bayan ilahi, ulasan ilahi pada lisan Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan hal dan haram. Berarti transaksi ekonomi ini pondasi awalnya dalam kacamata Islam itu ada pada halal dan haram. Fal wajibu inda qiraati hadhil hadisi ma'rifatu takalifi syar'iyyati al-wajibi fahmuha wastinbatuha thumma al-amalu biha wa imtisalu ma fiha min al-awamir wan nawahi. Dan sesuatu yang wajib ketika membaca hadis-hadis ini adalah mengetahui tentang beban-beban taklif-taklif syariah yang wajib dipahami hadis itu. Jadi ini ada kata yang bagus, ma'rifatu takalifi as-syar'iyyati al-wajibi fahmuha. Jadi bagaimanakah kewajiban memahami di dalam taklif syariah ini, wastinbatuha juga menggali hukum, summal amalu biha juga mengimplementasikan, mengamalkan terhadap hadis-hadis itu, wa imtisalu ma fiha melaksanakan apa yang terkandung dalamnya, minal awami jadi perintah-perintah. Jadi bagaimana transaksi yang halal, yang haram, transaksi yang boleh dan tidak boleh, ini harus sesuai dengan al-wajib fahmuha wastinbatuha. Juga dari sisi untuk menghindari sesuatu yang dilarang wan nawahi. Sehingga apa? Liyabqa muslimu ala minhajin nubuwati fi muamalatihi bitakhallusin minal ghassi wal riba wa aklil mali bil batili wal zulmi wal udwan. Nah, kenapa ini penting al-wajibi fahmu wastinbatuha? Karena ini supaya muslim itu tetap ada dalam minhaj nubuwah di dalam transaksinya, dalam muamalahnya. Jadi muamalahnya itu sesuai dengan manhajun nubuwah. Bagaimanakah perintah-perintah Rasul, bagaimana kandungan-kandungan ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam transaksi ekonomi, sehingga takhallusin minal ghassi wal riba itu terbebas dari sesuatu yang meragukan di transaksi maupun riba, aklil mali, juga memakan harta bil batili dengan kebatilan, wal zulmi dengan kedzaliman, wal udwani, juga nanti ada sengketa-sengketa yang akan nanti menghasilkan sebuah permusuhan-permusuhan. Jadi hal inilah yang mendasari bagaimanakah penulis ini memandang penting hadis-hadis muamalah ini penting dikaji sehingga mereka punya sebuah sistem penyusunan tasnif yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Sehingga ini ada kalimat yang memang bisa digunakan untuk menjadi pembeda. Wala farqa fi dzalika baina ahkamil ibadati wa ahkamil muamalah. Sehingga tidak ada bedanya katanya terkait hal ini antara hukum-hukum ibadah dengan hukum muamalah dalam arti al-wajibi fahmuha wastinbatuha. Ibadah itu wajib dipahami bagaimanakah kaidah-kaidahnya, juga muamalah itu juga wajib dipahami kaidah-kaidahnya sehingga tidak ada bedanya tuntutan taklif syariah seperti yang diungkapkan di kalimat sebelumnya baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Ini cukup bagus hadirin sekalian. Ada beberapa hal yang memang cukup membantu pembaca terutama di Indonesia untuk mengkodifikasi ulang hadis-hadis muamalah yang beredar. Juga ini sangat kentara sekali bagaimanakah metodologi yang mereka kembangkan. Kita lihat misalkan saja salah satu contohnya bagaimanakah mereka menyusun metodologi dalam penyusunannya.
Awalan manhajuna fit tasnifi. Bagaimanakah metodologi kami dalam penyusunan hadis itu? Jadi ini kan karena ensiklopedik maka harus ada susunan yang sistematis. Jadi laqad jaa tasniful mawdu'ati bi'amatin. Jadi yang pertama kali sebenarnya penyusunan itu pada tema-tema yang umum. Tema-tema yang umum, penjelasan yang umum. Lalu wa mawdu'il muamalatil maliyati bi khassatin. Lalu berlanjut pada tema-tema muamalah maliyah yang khusus. Ba'da nadrin fi anawini kutubil hadisi wal fiqhil qadimati wal hadisati. Jadi penyusunan dalam sesuatu yang umum di tema juga merujuk kepada sesuatu yang khusus dalam tema itu setelah pemahaman terhadap beberapa judul-judul kitab hadis. Jadi ini sangat kentara sekali epistemologinya, tidak mungkin mereka keluar dari koridor kitab-kitab hadis sebelumnya. Di situ ada Kutubus Sittah, di situ ada Al-Mustadrak, di situ juga ada Musnad-Musnad yang populer, yang mustahad kita. Juga melihat pada fikih-fikih, kitab-kitab fikih yang lama, juga yang baru. Lalu ثم تعامل في حاجة كل موضوع إلى تصنيف جديد يروعي ما أنجزه علماؤنا السابقون. Kemudian memikirkan dengan mendalam untuk kebutuhan pada setiap tema-tema. Jadi tema-tema itu kan apa yang ada dalam peredaran hukum ekonomi, misalkan ada bay, ada syara, ada ijarah, ada wakalah, ada wadi'ah, mudharabah, yang lain-lain. Itu kemudian disusun dengan metode yang baru, tetapi yura'i ma anjazahu ulama'un as-sabiquna, tapi tetap memperhatikan apa yang menjadi produk pemikiran ulama-ulama yang telah lampau. Juga wa yudifu ilaihi tasnifatil haditsata ladail ulama'il mu'asirin, juga mengaitkan hal itu pada beberapa karangan-karangan yang modern di ulama-ulama kontemporer ini. Tapi ada satu hal yang memang mereka bisa mengkonvergensikan ma'al mu'a mu mu'a ma'al mu'amati baina qadimi tasniful hadisi. Jadi bagaimanakah dia bisa mengkompromikan, al-wi'am itu kan kesepakatan atau harmonisasi. Makna ma'al mu'amati baina qadimi tasnifi wa hadisi. Jadi bagaimanakah dia mengkompromikan pemikiran-pemikiran penyusunan kodifikasi hadis yang telah ada, yang lampau dengan yang barunya, sehingga wajam il mutafarraqi minhu idza tahaddal mawdu', dan juga mengumpulkan sesuatu yang terpisah tema-temanya itu menjadi bersatu. Idza tahaddal mawdu'u, ketika temanya itu satu tema. Dan itulah kira-kira manhaj yang digunakan oleh mereka, dan itu cukup bagus kita baca. Ini 1000 halaman lebih ya, mungkin perlu beberapa hari atau bulan untuk membacanya. Tapi ini sungguh sangat luar biasa karya ini. Tidak hanya bagaimanakah memetakan kompromi pemikiran ulama klasik dengan modern, juga bagaimanakah menyatukan hadis yang berserak dengan satu tema yang dikaji, juga wa tafriqil mujtama'i minhu idza kanat al-hajatu dhahiratan litamayuzi wa tanwik. Juga memisahkan sesuatu yang sudah berkumpul. Jadi kalau ini pengalaman penyusunannya itu, kalau misalkan diduga kuat ada hadis juga yang memang tidak cocok dengan tema itu, maka mereka keluarkan ulang. Jika ada kebutuhan yang harus ditampakkan untuk memisahkan maksud tema itu. Jadi idza kanatil hajatu dhahiratan litamayuzi wa tanwi, untuk memisahkan juga untuk mereka ulang, untuk memetakan ulang, mengidentifikasi ulang bagaimana tema-tema itu. Satu tema kajian ekonomi, satu tema kajian transaksi atau akad, hadisnya ada, itu masuk ke wilayah yang mana. Wa qad istaghraqa hadal amalu bid'a sinin katanya. Wah, ini cukup luar biasa. Jadi pekerjaan ini itu membutuhkan waktu ya yang bid'a sinin, cukup cukup lama gitu ya. Jadi beberapa tahun. Makanya al-inzaju al-awwalu
al-qiyama bitasnif fi maudu'in dakirin wa syamilin lil ulumi wal ma'arif. Dan produk pertama yang dihasilkan ketika bid'ah sinin ini adalah mengajarkan sistematika penyusunan yang tematik. Bitasnifin maudu'in dakikin wa syamilin lil ulumi wal ma'arif. Ketika mengumpulkan hadis, dikumpulkan secara tematik, dakik, rinci gitu, jeli, teliti, juga syamil yang komprehensif, lil ulumi yang berhubungan ilmu-ilmu juga dengan pengetahuan, sehingga wa min hadhil ulumi ilmu iqtisadi wa muamalatil maliyah. Dari ilmu-ilmu inilah muncul namanya ilmu ekonomi juga muamalah. Nanti sekalian, ini buku ini memang cukup luar biasa untuk menyajikan kepada kita bagaimanakah tema-tema hadis tentang muamalah itu dikuatkan dengan asumsi pentingnya menjaga hal-hal yang tadi kita sebutkan, bagaimanakah prinsip-prinsip Islam di dalam transaksi ekonomi. Juga kita lihat di sini takhrijnya saja. Kumna bi takhriji ahaditsil ahkamil muamalatil maliyati minal kutubis sittah. Jadi takhrij hadisnya pun itu diambil dari kutubus sittah. Kita kenal yang terkenal itu yang 6 kitab dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Juga di sini ada wa muwatta'i Malikin, juga kitab Muwatta Imam Malik, wa musnadi Ahmad, juga Musnad Ahmad bin Hambal, wa ma'ajimit Tabrani salasati. Nah, ini juga ada Mu'jam at-Tabrani, juga wa mustadraki lil Hakim, mengutip juga kitab hadis Mustadrak lil Hakim Nasyaburi. Juga ada lagi wa masani lil Bazzar wa Abi Ya'la. Ini kitab yang agak jarang memang di kita, ada Mustad al-Bazzar di sini, juga Abi Ya'la, wa Sunan al-Baihaqi, Sunan yang Baihaqi, juga wa ma'rifatis sunanil asar. Tidak hanya itu, juga ada ma'rifah sunan wa asar. Lalu ada lagi wa musannafi Abdul Razzaq bin Hammam, juga ada karangan dari Abdul Razzaq bin Hammam. Wa musannafi Ibni Abi Syaibah, juga karangan dari Ibnu Abi Syaibah wa ghairiha min ummahati kutub bis sunnah. Jadi banyak sekali sebenarnya yang tidak mereka sebutkan dari mana ini hadis-hadis ini, tapi mereka pasti menandaskan bahwa hadis ini pada kitab-kitab yang muktabar sebagaimana yang kita dituliskan oleh mereka. Mereka akan menyatakan min ummahati kutubis sunnah, dari induk-induk kitabnya hadis. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana nanti mereka melakukan takhrij terutama pada hadis wahid atau khabar ahad. Juga bagaimanakah mereka menuliskan atrop hadisnya. Atrop itu kan salah satu karakteristik dari kodifikasi hadis. Kita mengenal ada al-jami, kita mengenal ada musnad, kita mengenal ada mustadrak, kita mengenal mustakhraj, juga atrop. Atrop ini biasanya hanya penyusunannya itu lebih pada matan. Berbeda dengan jami dengan musnad. Jadi matan-matan itu alfabetis disusun, itu ada di tema atau tidak tematik, sehingga mereka juga menuliskan atrop. Maka dzikru atrofil hadis itu dengan sesuatu yang cukup teliti. Nah, jadi sekalian itu kira-kira, jadi kalau kita melihat kitab ini, kita cukup lumayan dan ya cukup punya waktu yang lama untuk membaca, tapi ini sungguh luar biasa hasilnya untuk memperkaya kembali, untuk mengenali kembali hadis-hadis yang ada di hukum ekonomi syariah, yang ada di kajian-kajian syariah. Kira-kira itu yang dapat kita paparkan hari ini. Semoga ini menjadi pemantik kita untuk terus mengkaji hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.